Keberadaannya yang tanpa padanan karena bentuk arsitekturalnya yang sangat khas untuk sebuah menara masjid itulah yang menjadikan begitu mempesona. Dengan demikian bisa disebut menara masjid ini mendekati kualitas Genius Loci. Bangunan menara berketinggian 18 meter dan berukuran 100 meter persegi. Pada bagian dasar ini secara kuat memperlihatkan sistem, bentuk, dan elemen bangunan Jawa Hindu. Hal ini bisa dilihat dari kaki dan badan menara yang dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu, termasuk motifnya. Ciri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen, namun konon dengan digosok-gosokkan hingga lengket, serta secara khusus adanya selasar yang biasa disebut pradak sinapata pada kaki menara yang sering ditemukan pada bangunan candi. Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 sokoguru yang menopang 2 tumpuk atap tajuk. Sedangkan di bagian puncak atap tajuk terdapat semacam mustaka atau kepala, seperti pada puncak atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional di Jawa yang jelas merujuk pada elemen arsitektur Jawa Hindu. Ketika kami akan mencoba mengetahui situasi atas menara, ternyata pintu pagarnya dikunci. Akhirnya dengan seizin penjaga kami diperkenankan naik ke atas menara dan melihat situasi dari atas menara. Kunci pagar ini ternyata hanya dibuka pada saat akan mengumandangkan adzan saja. Karena di atas menara ternyata terdapat sebuah beduk besar dan kentongan sebagai tanda waktu sholat sudah masuk. Kami mencoba menaiki tangga demi tangga yang kemiringannya hampir tegak lurus. Dengan hati-hati maka kami sampai juga di atas menara. Menurut tanggalnya, kentongan ini dibuat pada tanggal 16 September 1965 dan posisinya berada di samping beduk. Dan inilah pemandangan di atas menara. Saat ini saya berada di puncak Menara Kudus yang mungkin tingginya sekitar 10 meter dari tanah. Cukup tinggi dan cukup melelahkan karena sudutnya hampir 50 derajat, dan dari atas ini kita bisa memandang kemanapun arah kota Kudus ini dengan leluasa. Di atas ini di belakang saya kelihatan sebuah beduk dan juga kentongan yang akan ditabuh ketika adzan akan dimulai, baru setelah itu adzan dikumandangkan. Setelah puas kami melihat pemandangan dari atas menara, kami turun untuk melaksanakan sholat duhur. Kondisi turun ini harus lebih hati-hati karena kami harus sambil melihat ke bawah.
Wah, kami terjebak ternyata. Kunci gembok pagar macet. Takut juga sih. Lama juga, maka kami gunakan saja untuk wawancara. Asli mriki Pak nggih. Asli nggih Kudus. Ini sudah berapa tahun Pak tugas seperti ini? Sudah sama. Tugasnya apa nih Pak yang utama? Terus tugasnya ya kalau di sini di masjid ini apa untuk kebersihan masjid. Kalau di makam ya kebersihan makam. Ini mukul beduk termasuk salah satu tugas? Salah satunya ya. Memang hanya Bapak yang mukul? Oh banyak. Oh, jadi Ya gantian ya. Satu hari ganti satu hari. Bapak selain ini kerja apa? Ya cuman di sini untuk membantu di sini. Untuk mengurus makam Sunan Kudus. Gajinya cukup Pak untuk membiayai? Ya boleh dikata cukup ya cukup. Kalau di sini kan niatnya enggak kerja sih. Ya, itu ngawulo istilahnya. Ya terus putra-putranya juga sekolah Pak? Sekolah. Biayanya? Ya dari sini. Dari sini. Wah, berhasil juga kunci dibuka. Was-was juga loh. Dikemukakan pula bahwa menara itu mengingatkan pada Menara Kulkul di Bali. Adanya kesamaan dengan Menara Kulkul Bali ini kembali ditegaskan A.J. Bernard Kempers dalam bukunya Asian Indonesian Art 1953. Hampir semua pakar dan peneliti dari dalam negeri juga sepakat menara ini jelas bercorak bangunan candi atau Menara Kulkul Bali. Ada yang menghubungkan bentuk menara itu dengan Candi Jago, terutama jika dilihat dari arsitektur dan kesamaan ragam hias tumpalnya seperti yang dilakukan Sucipto Widjo Suprapto 1961. Ada pula yang menyamakannya dengan candi di Jawa Timur oleh Sukmono 1973, Candi Singosari oleh Syafandi 1985, atau Kulkul Bali oleh Parmono Atmadi 1987. Namun Pitchper mengungkapkan menara Masjid Kudus awalnya bukanlah asli milik masjid, melainkan bentuk bangunan candi dari zaman Jawa Hindu yang digunakan dan disesuaikan kegunaannya sebagai tempat adzan. Lain halnya dengan ahli purbakala N.J. Krom yang menyebutkan menara Masjid Kudus bukanlah bangunan candi Jawa Hindu. Menurut dia, bangunan itu memang memiliki candi, tetapi ia dibangun pada zaman Islam dan sengaja diperuntukkan sebagai menara adzan.